Suasana malam yang magis ini, tanggal 7 bulan Rajab, malam Jumat Kliwon. Di langit, alam sudah memperlihatkan tandanya. Memang tidak salah. Malam ini, Nyai Ratu Samudra mau mengambil murid, seorang anak manusia. Tugas leluhurku, aku harus dapat mencegahnya. Benar, Kinyaman Miat. Sang Durjana. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon tanggal 7 Rejab, di mana setiap 1 tahun sekali Nyai Samudra akan menurunkan ilmunya dan mengangkat seorang murid yang menjadi pilihannya. Dan tugas kau, Kinyaman, harus bisa mencegahnya. Apakah Nyai Ratu Samudra akan mengambilnya sendiri, Sang Durjana? Tidak. Dia akan memerintahkan abdinya. Siapa? Ki Amsir Bodas. Ki Amsir Bodas. Abdi setia Ratu Samudra. Kalau boleh tahu, siapa calon murid Nyai Samudra itu? Nia, istri Mustari. Nah, Kinyaman Miat, lekas kau pergi ke sana untuk mencegah Ki Amsir Bodas. Baik. Sebentar lagi, tepat tengah malam, aku harus memberikan kabar pada seorang manusia yang bernama Nia, istri Mustari, yang mempunyai sedikit ilmu gaib.
Kita bertemu kembali, Ki Amsir. Kau tidak akan mendapatkan perempuan ini. Aku akan selalu menghalangimu dengan segala cara. Kalau kau berani menentang ketentuan dan pilihan Nyai Ratu Samudra, silahkan. Perempuan ini tidak boleh jatuh ke tangan kalian. Ketentuan dan pilihan Nyai Ratu Samudra harus terlaksana. Jika kau dan Sang Durjana berani menentangnya, aku tidak akan pernah diam. Di mana aku? Tempat apa ini? 3 malam berturut-turut, aku memberikan mimpi berupa undangan agar kau datang ke gubukku di hutan pinggir Laut Kidul, Nia. Tapi kau tidak menghiraukan undangan itu. Saya tidak akan memenuhi undangan itu. Karena saya tidak kenal siapa Kisanak. Aku adalah Ki Amsir Bodas, abdi utama Nyai Ratu Samudra, yang mendapat tugas membawamu bertemu dengan Nyai Ratu Samudra. Saya juga tidak kenal dengan Nyai Ratu Samudra. Siapa dia? Nyai Ratu Samudra adalah penguasa Laut Kidul, Nia. Lalu, untuk apa kalian mengundangku? Kau adalah salah satu dari ratusan manusia yang dipilih Nyai Ratu Samudra untuk mendapat ilmu putih kembang kenanga. Ilmu putih kembang kenanga? Aku peringatkan dia. Jangan turuti undangan itu. Siapa kau? Dia adalah roh jahat. Abdi Sang Durjana, iblis dari dasar neraka yang akan mencegahmu dan mencelakaimu, Nia. Jika kau terima ilmu putih kembang kenanga dari Laut Kidul, sudah dapat dipastikan, Nia, kau akan mendapatkan kesulitan seumur-umur. Jangan terima ilmu itu. Kau memang iblis yang harus kumusnahkan, Kinyamen. Aku peringatkan untuk tidak menghantui perempuan ini. Aku bersumpah tidak akan segan-segan untuk membinasakanmu. Kau mengancamku, Yamsir? Kau berani menentangku karena Nyi Ratu Kidul berada di belakangmu. Pada hakikatnya kita sama-sama abdi iblis yang berlainan tempat, yang banyak menyesatkan manusia. Tutup mulutmu! Kau dan Sang Durjana lah iblis sesat. Nia, Nia. Kenapa, Nia? Saya mimpi, Kang. Mimpi? Iya, Mimpi apa? sudah 3 malam berturut-turut. Mimpi saya selalu sama. Tapi malam ini ada sosok lain yang datang ke dalam mimpi saya, Kang.
Sosok lain? Iya, Maksudmu? hari pertama dan kedua hanya sosok lelaki tua yang datang. Dia utusan Nyai Ratu Samudra. Namanya Ki Amsir Bodas, Kang. Dia mengundang saya untuk datang ke gubuknya di pinggir pantai Laut Kidul Pelabuhan Ratu. Dan malam ini, malam ketiga, ada sosok lain yang datang. Mengerikan, Kang. Tapi dia melarang saya untuk tidak memenuhi undangan itu. Saya bingung, Kang. Siapa sosok mengerikan itu? Dia bilang, Ki Nyaman Miat, ya, abdi setia iblis yang bernama Sang Durjana. Ki Nyaman Miat, abdi setia Sang Durjana. Iya, Kang. Nia, kamu kan punya sedikit ilmu kebatinan. Apa menurut kamu ini merupakan panggilan dari alam gaib? Firasat saya mengatakan itu benar, Kang. Tapi saya tidak kenal dengan Ki Amsir Bodas, Nyai Ratu Samudra, apalagi Ki Nyaman Miat dan Sang Durjana. Iya. Terus, apa keputusanmu? Apa kamu akan datang? Kalau Kang mengizinkan, saya akan berangkat ke Pelabuhan Ratu, Kang. Menemui Ki Amsir Bodas. Berangkatlah. Siapa tahu ini sebuah petunjuk buat kita. Tapi bagaimana dengan anak-anak, Kang? Kamu gak usah khawatir. Akang akan menjaga mereka. Baiklah kalau begitu, Kang. Besok pagi saya akan berangkat. Iya. Minta doanya ya, Kang. Siapa kau? Kau? Bukankah kau Ki Nyaman Miat yang datang dalam mimpiku? Kuperingatkan kau. Jangan turuti perintah undangan itu, Nia. Kalau jiwa dan keluargamu ingin selamat. Mengerti? Jadi, sosok mengerikan itu yang ada dalam mimpimu. Betul, Kang. Jangan hiraukan ancaman Ki Nyaman Miat, Nia. Aku akan menjaga keselamatan kalian. Undangan itu sangat penting sekali untuk dirimu, keluargamu, dan lebih-lebih untuk manusia yang kelak akan kau selamatkan dari segala macam penyakit dan urusan ilmu gaib yang jahat. Aku mengharapkan sekali kau datang. Ilmu kesaktian kembang kenanga memang jodohmu, Nia. Siapa lagi dia? Dia laki Amsir Bodas, Kang. Abdi setia Nyai Ratu Samudra. Sudah, istirahatlah. Iya, Kang. Malam ini, mereka merencanakan mengangkat seorang murid Ki Nyaman.
Dan Nyai Ratu Samudra telah ingkar janji kepada kita. Seharusnya kembang kenanga putih Laut Kidul yang berkembang terakhir kali adalah menjadi milik kita. Saya akan masuk dan mengacak urusan ini, Sang Durjana. Kau harus bisa, Kinyamen. Kau harus berhasil. Selamat datang di kubuku, Nyai Ratu Samudra. Kau memanggilku Ki Amsir? Iya, Nyai. Saya melihat di wajah dan hatimu muram dan resah. Katakan, ada apa Ki Amsir? Saya malu mengatakannya, Nyai. Pasti Sang Durjana ikut campur dalam urusan ini. Benar, Nyai Ratu. Melalui abdinya, Kinyamen Miat, dia akan menghalangi maksud Nyai Ratu dalam mengambil murid manusia. Kita harus hadapi rintangan itu. Siapapun makhluknya, mereka harus menghadapi Ratu Samudra Kidul. Saya sudah berusaha. Kalau begitu, kau harus berbuat sesuatu. Itu sudah pasti. Bagus. Malam ini, kau sudah harus memastikan kedatangan calon muridku. Baik, Nyai Ratu Samudra. Jadi, menurut Sang Durjana, apa yang bisa kita perbuat untuk mencegah pengangkatan murid Nyi Ratu Samudra itu? Kita harus juga mengangkat 2 atau 3 orang untuk menjadi abdi kita. Manusia macam apa yang pantas menjadi abdi kita? Salah satunya adalah abdimu, Kinyamen. Mbah Gatot. Iya. Dukun teluh yang sakti itu, Sang Durjana. Iya. Karena dia satu-satunya orang yang dapat mencegah perbuatan mereka. Selebihnya, Kinyaman, kau harus membangkitkan 2 sahabat lamamu, Ki Jerangkong Jiwo dan Nini Paringgih dari hutan Seroban. Aku dan Mbah Gatot akan membangkitkan 2 mayat sahabat kita lama itu. Sang Durjana. Ki Jerangkong Jiwo dan Nini Paringgih. Memang sudah waktunya kita bangkitkan dari hutan sorban itu, Sang Durjana. Kalau begitu, cepat laksanakan. Karena malam ini, Gatot sedang meneluh seorang manusia. Baik, aku akan segera ke sana. Harus. Dan kau harus berhasil. Karena 3 malam lagi, Nyai Ratu Samudra akan menurunkan ilmu kenanga putih Laut Kidul kepada calon muridnya itu. Benar, Sang Durjana. Kita masih punya waktu 3 malam lagi. Pokoknya, aku tidak mau tahu. Kembang kenanga Laut Kidul jangan sampai jatuh ke tangan manusia yang bernama Nia. Kalau sampai jatuh ke tangan manusia itu, urusan teluh, santet, dan kejahatan lainnya akan terbendung oleh mereka yang memiliki kembang kenanga putih itu, Sang Samudra. Ternyata pikiranmu bagus, bisa memandang jauh ke depan, Kinyamen. Siapa nama calon korban yang akan aku tuduh itu? Namanya Budi, Mbah. Budi. Budi bin siapa? Saya tidak tahu nama orang tuanya, Mbah. Tapi Budi itu RT
dia yang mengomeli saya di depan banyak orang, Mbah. Saya akan malu, Mbah. Jadi kamu tidak tahu siapa nama orang tuanya? Iya. Kalau begitu, kamu jelaskan alamat lengkapnya. Supaya Teluki ini tepat mengenai sasaran. Dia itu tinggal di RT 1, RW 2, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, Mbah. Nah, tepatnya di Gang Serut, Mbah. Bagus, itu udah cukup jelas. Dan mau diapakan RT Budi ini? Saya mau sekarang juga Mbah Gatot menelu dia, Mbah. Biar perut si Budi itu membesar gitu, Mbah. Dan di dalam perutnya itu isi kawat berkarat, beling, terus rambut. Pokoknya macam-macam, Mbah. Biar dia menderita seumur hidupnya, begitu, Mbah. Itu maumu? Iya. Baik. Aku akan lakukan semua keinginanmu. Berapa kau punya uang untuk membayar teluhku ini, ah? Ini, Mbah. Saya cuma punya duit 300.000, Mbah. Hah? Kurang? Kau pikir teluki ini seharga 300.000? Hah? Tambahin lagi 200.000. Begini maksud saya, Mbah. Ini uang mukanya dulu. Maksudnya nanti kalau RT Budi itu udah kena teluh, baru saya akan tambahin 200 lagi. Bagaimana, Mbah? Dan sekarang, apakah kau sudah siap untuk menanggung dosa dari orang yang akan kita teluh? Saya sanggup menanggung semua dosa, Mbah. Asal RT Budi itu menderita, begitu mau saya, Mbah. Kalau begitu, mari kita lakukan. Oh. Makhluk suruhan, datanglah. Mbah Gatot memanggilku. Aku memerlukan tenagamu. Saya selalu siap menerima perintahmu. Ada kerjaan meneluh malam ini. Pekerjaan meneluh malam ini pasti akan aku lakukan. Pergi, lakukan tugasmu makhluk suruhan. Masuklah ke perut RT Budi dan jangan keluar sebelum aku memanggilmu. Wow! Sekarang kau pulanglah. Dan lihat apa yang sudah terjadi di rumah korbanmu. Baik, Mbah. Kalau begitu sekarang saya pulang dulu ya. Tunggu. Ingat, penajamnya masih kurang 200.000 lagi. Saya ingat, Mbah. Besok itu saya datang sekalian bawa uang kurangnya. Dan saya akan kasih tahu Pak Nambah gimana keadaan RT Budi itu. Pasti sangat menderita, Mbah. Ya kan, Mbah? Bagus. Kalau begitu sekarang saya boleh pulang ya, Mbah? Ya. Tumben. Malam ini sepi banget ya. Mungkin karena habis hujan. Orang jadi malas keluar rumah. Lagian ini udah jam berapa? Kalau bikinin teh nggak usah terlalu panas. Kalau udah selesai, tolong bawa ke kamar ya, Bu. Iya. Aku mau tiduran dulu. Nggak tahu, rasanya badanku nggak enak. Sudah, Bapak istirahat saja dulu sana, ya? Iya. Wawan nanti malam ronda kan, Bu? Tolong bilangin dia jangan sampai nggak datang. Aku jadi nggak enak sama yang lain. Wawan sudah berangkat. Oh. Sudah, istirahat, Iya. Pak.
Lihat. Itu bola api sedang meluncur. Iya. Oh. Bola api itu Wan, menuju ke rumahmu, Wan. Iya benar, menuju ke rumahku. Celaka. Ayo kita kejar. Ayo. Itu seperti suara Cing Apung, Wan. Makmu. Dobrak aja, dobrak. Biar aku mendorongkan. Kalian jangan ikut campur. Ini urusanku. Dia yang bernama Budi memang patut menerima kebusungan perutnya. Sekarang kalian keluar. Kau istri manusia yang bernama Budi. Dia patut menerima hukuman yang aku berikan. Dan dia tidak akan sembuh dari penyakitnya sebelum dia meminta maaf kepada orang yang menyuruhku. Bukan? Jin hijau penunggu sumur, bangun dan cepatlah menghadapku. Aku, abdi setia Nyai Ratu Samudra. Jangan mengaku-ngaku kau sebagai abdi Nyai Ratu Samudra, junjunganku. Keluar Jin hijau. Aku Ki Amsir Bodas. Ternyata kau benar, Ki Amsir Bodas. Abdi paling setia Nyai Ratu Samudra. Ada apa kau membangunkan aku dari semedi? Apakah Nyai Ratu Samudra memerintahkan aku? Pengangkatan calon murid Nyai Ratu Samudra akan dilaksanakan. Tugasmu adalah menjaga keselamatan calon murid itu dari gangguan Kinyamen Miat dan Sang Durjana. Ki Amsir Bodas, bila ini benar perintah Nyai Ratu Samudra, jiwa dan ragaku taruhannya. Bangun, Gatot. Kinyaman Miat, ada apa, Ki? Ada tugas yang harus kau lakukan. Tugas? Tugas apa? Bukan untuk menolong orang, tapi kau harus bisa membangkitkan sahabatku yang ada di hutan sorban. Bangkitkan sahabat Kinyaman Miat dari hutan sorban? Iya. Siapa yang harus saya bangkitkan? Ki Jangkong Jiwo dan Nini Paringgi. Besok malam kau harus bisa bangkitkan mereka
dan siapkan segala keperluannya. Baik, Ki. Saya akan persiapkan. Tapi Ki, aku tidak punya banyak waktu untuk bicara panjang lebar padamu. Ingat, selesaikan perintahku dengan baik. Dan malam ini, kau harus sudah melakukan penyantetan seorang manusia yang bernama Budi. Hati-hati ya. Ini membuat masalah bagimu. Masalah? Masalah apa, Ki? Karena seorang manusia yang bernama Budi itu salah satu tetangga Nia. Seorang yang akan diangkat murid Nyai Ratu Samudra. Nyai Ratu Samudra? Ya, hati-hati saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maafkan aku hingga kalian terkejut melihat kehadiranku. Ada apa Ki Amsir kembali datang mengganggu kami? Mustari, pagi ini diizinkan atau tidak, aku harus membawa istrimu ke gubukku. Nyai Ratu Samudra menunggunya. Kalau aku tidak mengizinkannya, aku tetap akan memaksa membawa istrimu. Kang, izinkan saya ya. Iya, hati-hatilah. Baiklah Ki Amsir, saya akan memenuhi undangan itu. Terima kasih. Nah, sekarang mari kita berangkat. Nia! 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 Nah, inilah gubukku, Nia. Selama 3 malam, kau harus bersemedi dan mensucikan diri. Nyai Ratu Samudra hanya mau menerima calon muridnya dalam keadaan suci, bersih lahir batin. Jangan buang waktu. Lakukan apa perintahku. Baik Ki Amsir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben nih pagi-pagi rapi. Pada mau kemana sih? Mau ketemu kamu, Mus. Ya udah, silakan. Kelihatannya penting sekali. Ada apa? Begini, Mus. Kami ini berdua dari rumah RT. Dia kena telu. Perutnya gede banget. Astagfirullahaladzim. Bener, Mus. Makanya kita kemari mau panggil istri kamu. Katanya istri kamu bisa ngobatin orang. Aduh, maaf. Nia lagi nggak ada. Dia lagi pergi. Jam berapa dia pulang? Wah, saya nggak tahu. Saya nggak bisa mastiin. Celaka. Kasihan RT Budi. Begini aja. Nanti kalau istri kamu pulang, langsung suruh ke sana aja. Kita permisi. Tunggu. Saya ikut. Sekalian, saya mau nengok keadaan RT Budi. Ayo kalau gitu kita ke sana lagi. Permisi, permisi. Permisi.
Mus, Nia mana? Nia kan bisa ngobati orang yang kena teluh, Mus. Aduh, sakit. Aku nggak kuat, Pung. Aduh, sakit. Mus, cepat bawa orang pintar ke sini, Mus. Iya, Mus. Maaf, Cing. Nia lagi pergi. Kita cari orang pintar aja ya. Iya. Masa sekian banyak orang nggak ada yang kenal orang pintar ya? Iya. Cepat, Mus. Iya, iya. Sebentar, Cing. Kamu punya kenalan orang pintar yang bisa ngobati ilmu teluh nggak? Iya, ada. Oh ya, di mana? Kalau nggak salah itu tinggalnya, iya di Mampang tinggalnya. Ya udah nggak apa-apa. Siapa namanya? Pak Gatot. Sekarang juga kamu susul dia. Pakai motor biar cepet ya. Iya. Kamu kenal sama Mbak Gatot yang diceritain si Tatang tadi? Enggak tuh. Mbak Gatot yang mana ya? Aku juga baru denger lah. Tapi hebat juga si Tatang itu. Dia kenal sama orang-orang pinter. Itu pasti dukunnya si Tatang, Her. Anak itu kan memang terkenal suka main dukun. Jangan-jangan dukun jahat yang dibawa. Jangan buruk sangka dulu. Siapa tahu kamu salah. Berdosa kan? Mudah-mudahan saja dia berhasil. Kasian Pak RT, Her. Badukun, Tatang, Badukun. Masuk. Duduk. Kau pasti mau membayar kekurangan itu kan? Tenang aja, Mbah. Tenang. Apanya yang tenang? Kau kan masih punya utang. Sekarang masalahnya lain lagi, Mbah. Lain lagi bagaimana? Itu, Mbah, RT Budi yang sudah Mbak Gatot teluh itu. Tadi pagi banyak warga yang datang ke rumahnya, Mbah. Terus saya juga datang, Mbah. Pas saya ke dalam rumahnya sama lihat, wah, RT Budi itu perut yang gede banget. Teluh yang Mbak Gatot kirim itu manjur. Justru itu kamu harus segera melunasi kekurangannya. Kau kan sudah mendapatkan kepuasan. Tapi sekarang masalahnya juga lain lagi. Lain lagi apa? Nah, tadi pagi itu ada tetangganya Pak RT Budi tuh, namanya Bang Mustari. Dia menyuruh saya mencari orang pinter untuk menyembuhkan teluh itu. Saya berpikir daripada saya kemana-mana lagi, ya mendingan saya kesini aja. Menyuruh Bang Gatot untuk menyembuhkan RT Budi itu. Hah? Kau ini bagaimana, Tang? Kau suruh aku dulu RT Budi. Sekarang kau suruh aku ngobatin RT Budi. Maksud saya, pas kita sampai di sana, RT Budi jangan disembuhin, Mbah. Begitu kamu? Bagaimana, Mbah? Boleh juga. Hah? Ayo kita berangkat sekarang. Ayo. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Aduh, sakit.
Mana Mbah Dukun Nyawan kok belum datang-datang? Sabar, Mak. Sebentar lagi. Ini rumahnya, Mbah. Syukurlah kalian datang. Mari, Mbah. Silakan. Aduh. Ya, sabar. Mari, Mbah. Lihatlah, Mbah. Seorang manusia berhati iblis. Dengan keji membuat RT Budi menderita begini. Ini perbuatan jin jahat, Tutan Soroban. Saya tidak dapat menyembuhkannya. Siapa orang yang berbuat jahat pada RT Budi, Mbah? Saya tidak tahu. Yang jelas di dalam perut RT Budi ini terdapat setumpuk barang-barang berkarat. Jadi, Mbah Dukun tidak bisa mengeluarkannya. Saya tidak sanggup. Orang yang menelur RT Budi ini sangat sakti. Kalau memang Mbah tidak mau mengatakan siapa sebenarnya yang menelur suami saya, tidak apa-apa. Tapi Mbah, tolong keluarkan telur yang ada di dalam perut suami saya, Mbah. Tolong, Mbah. Tolong. Baik. Saya akan berusaha. Sekarang saya minta tolong yang lain semua keluar. Keluar! Ada apa Mbak Gatot memanggil saya? Bukankah pekerjaan saya sudah selesai? Memang kau sudah kerjakan urusan meneluh itu dengan baik. Tapi aku ingin kau kembali ke rumah RT Budi. Dan mengamuklah kau sepuas hatimu di rumah itu. Permintaanku, bikin celaka orang yang bernama Mustari. Kelihatannya dia orang yang mempunyai sedikit ilmu batin. Tapi sombongnya bukan main. Saya akan kerjakan. Dia datang! Dia datang! Dukun Sundel, pergi kau! Atau akan kuhabisi nyawamu! Kau pasti orang yang bernama Mustari. Siapa kau makhluk jadah?
Nia. 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 Mustari. Siapa kau? Jangan takut, Mustari. Aku adalah jin sumur, sahabatmu. Jin sumur? Ya. Sekarang kau tengkurap. Biar aku keluarkan kejahatan hitam yang bersarang di tubuhmu. Baiklah. Makhluk abdi setia, Gatot dukun sialan itu ternyata sangat keji. Kalau kau muncul menjelma di hadapan, pasti aku tidak akan mengampuninya. Mustari, untung kau memiliki sedikit ilmu batin yang bisa menolak kekuatan ilmu hitam yang bersarang di tubuhmu. Terima kasih, sahabat. Bangunlah, Nia. Sudah cukup kau bersihkan diri dari pikiran kotor dunia. Malam ini, kau akan kuangkat menjadi seorang yang mempunyai kemampuan melebihi orang lain. Dan kau memang patut menerima kembang kenanga putih Laut Kidul sebagai ajimat sakti penyembuh penyakit. Kaukah Nyai Ratu Samudra? Ya, akulah Nyai Ratu Samudra Laut Kidul. Berikan sembah sujudmu pada Nyai Ratu, Nia. Lakukanlah, Nia. Berikan sembah sujudmu pada Nyai Ratu Samudra. Saya minta maaf, Ki Amsir. Agama saya melarang melakukan sembah sujud, kecuali sembah sujud itu hanya diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, orang tua, dan juga suami. Karena Nyai Ratu Samudra bukanlah Tuhan sesembahan saya. Kau memang manusia bersih lahir batin. Terima kasih. Aku tidak salah memilih calon muridku. Kau nomor 1 dari semua muridku. Dajjal Dur, Iblis Tuan. Hidup wetan galor kulon, wetan galor kulon kidul. Adung, adeng, ading, kakak ayam temani hitam keling, dipanggang arang batok siluman, dipanggang arang batok siluman, keluarlah siluman. Ki Jagong Jiwo, Anini Paringge, keluarlah dari kubur. Aku Kinyamen Miat, abdi setia, Sang Durjana memanggilmu. Hei, keluar kalian! Aku membangkitkan kalian karena aku ada urusan amat penting. Sang Durjana memanggilmu.
rupanya kau Kinyamen Miat, abdi setia Sang Durjana. Kau Gatot, dukun teluh sial dangkalan yang membacakan mantra pembangkitan diri kami. Bulan Rejab tanggal ketiga, makhluk-makhluk kesasar berani membangkitkan kami dari tidur panjang. Kalau kalian tetap setia pada Sang Durjana, kau harus ikut denganku menemui Sang Durjana. Ada urusan apa Sang Durjana berani membangkitkan dan membangunkan kami? Ada urusan yang sangat penting. Urusan penting apa? Apa kau lupa? Ini bulan Rejab, di mana Ratu Samudra kembali mengambil calon murid untuk dijadikan manusia sakti buat melawan dan menentang kita. Mengerti? Bila urusan ada sangkut pautnya dengan Nyai Ratu Samudra, kami akan memenuhi Sang Nurjana. Sebelum aku pergi, ada pertanyaan. Apa pantangan dari kembang kenanga putih laut kidul ini, Nyai? Jangan kau mengobati orang di saat kau sedang berhalangan. Tapi bagaimana kalau orang yang membutuhkan pertolongan saya itu sedang sekarat? Apakah saya harus diam dan membiarkan dia mati, Nyai? Karena ulah dukun santet atau dukun teluh. Kau punya suami? Berikan tugas pada suamimu. Tapi bagaimana kalau suami saya sedang bepergian, Nyai? Itu nasib si penderita. Batas waktu hidupnya menerima kematian dari manusia jahat. Saya mengerti, Nyai. Pesanku, hanya suamimu yang boleh tahu. Kau kupanggil dan menemuiku. Jangan katakan pada orang lain. Akan saya ingat pesan Nyai. Malam ini kita tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah penyerahan kembang kenanga laut kidul. Karena Nyi Ratu Samudra dan Ki Amsir Bodas berada di sana. Besok malam, waktu yang paling tepat untuk membinasakan kembang kenanga yang berada di tangan seorang manusia yang bernama Nia itu. Ya, besok malam. Hanya besok malam kalian bisa leluasa untuk membinasakan kembang kenanga laut kidul beserta pemiliknya. Hanya membinasakan kembang dan murid Nyai Ratu Samudra. Apa susahnya Sang Durjana? Jangan kalian anggap enteng urusan ini. Kalian harus membinasakannya bersama-sama. Pokoknya, aku tidak mau tahu. Besok malam, aku hanya mau menerima kabar yang baik tentang tugas kalian. Ki Amsir. Iya, Nyai Ratu. Kembalikan Nia kepada suaminya. Mustari sedang menunggu kepulangannya. Pastikan dia selamat sampai rumah. Iya. Mari. Akang, tadi Nabil dan Arum pamit ke sekolah waktu abang di sumur. Oh iya? Iya. Mereka lagi ulangan umum kan? Iya.
Nia, Akang pengen dengar cerita pengalaman kamu waktu ketemu Nyai Ratu Samudra. Nyai Ratu Samudra merupakan ratu yang berkarisma, berwibawa, tidak sombong, apalagi egois. Bahkan dia berjiwa sosial, Kang. Dia makhluk Tuhan juga seperti kita. Iya, dia juga punya perasaan dan hawa nafsu. Malah ketika Nyai Ratu memberikan kembang kenanga putih kepada saya, pesannya sangat berkesan sekali. Apa pesannya? Katanya kembang kenanga putih Laut Kidul bukan semata-mata kembang yang tempat kita bersandar apabila kita menghadapi suatu masalah. Tapi pada hakikatnya kita harus bersandar dan berserah diri kepada Tuhan, Kang. Nyai Ratu Samudra mengerti tentang tauhid. Mengerti sekali, Kang. Dan dia juga tidak mau disembah. Sepertinya ada yang mau bertamu, Kang. Dia jin sumur. Salah satu abdi setia Nyai Ratu Samudra. Penunggu sumur di belakang rumah kita. Sahabat, keluarlah. Perlihatkan dirimu. Istriku ingin kenal denganmu. Apa kabar dia? Pasti kabar gembira. Karena kau salah satu manusia yang dipilih oleh Nyai Ratu Samudra yang berhak menerima kembang kenanga putih Laut Kidul. Terima kasih. Saya telah banyak mendengar tentang kau, Jin Sumur. Ki Amsir Bodas dan Nyai Ratu Samudra telah banyak cerita tentang dirimu. Nia, sebentar lagi akan ada tamu. Dia adalah anak RT Budi. Ini ujian pertama buatmu. Kau akan menghadapi makhluk suruhan dan dukun teluk itu. Iya, saya baru ingat. RT Budi memang sedang membutuhkan pertolongan. Dukun teluh yang bernama Gatot itu harus menerima hukuman. Aku mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Mus, Teh Nia, tolong Bapak. Bapak kena santet. Kang, kita harus cepat-cepat menolongnya, Kang. Iya. Wan, kamu pulang duluan. Nanti kami menyusul ya. Baik, Kang. Mari, Teh Nia. Ya, mangga. Keterlaluan. Mereka makhluk jahat memang harus mati. Kalian akan merasakan kesaktian kembang kenanga dari Ratu Samudra ini. Nia, aku ikut. Jangan, Kang. Akang tunggu di luar saja ya. Baiklah, hati-hati. Makhluk-makhluk jahat. Kalian harus menerima hukuman atas segala perbuatan jahat yang kalian lakukan. Hentikan! Siapa kau? Aku adalah malaikat maut yang akan mencabut nyawa kalian. Sombong! Ikut aku kalau berani. Kita buktikan siapa yang lebih kuat di antara kita. Makhluk jahanam. Kau harus enyah dari muka bumi ini. Sialan. Nia, kau harus mati di tanganku. Dukun bangsat. Manusia peneluh macam kau harus kukirim ke neraka. Nia.
perutku sudah sembuh, Pung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nia, terima kasih, Nia. Gila, bagus. Tuh, datang. Ngapain dia tuh? Dia sombong amat. Bu, minta kopi satu. Sombong banget. Iya, si Bos datang. Datang. Awas. Boleh sayang. Tahu sendiri gila. Mati, biarin. Mati. Gue demen juga kan mati. Kenapa kamu, Tang? Mati kenyang dia. Kenapa lu? Biasa, rahasia. Mati, pokoknya mati. Darah-darah. Kali lu ya? Aduh. Nah, lu habis ketawa sakit. Nah, aduh, kenapa lu? Nah, cabe. Kebanyakan makan bakwan. Aduh. 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 Kenapa? Aduh. Aduh, perut. Kau pantas menerima benda-benda pendahulu itu, manusia iblis. Mudah-mudahan benda-benda itu berpetah di dalam perutmu. Tolong, saya nggak kuat sakitnya. Tolong saya nggak akan melakukan lagi, tolong. Tolong, saya nggak mau mati sekarang. Aduh, tolong, saya nggak mau mati sekarang. Aduh, sakit, tolong. Kalian makhluk-makhluk sundal, kalian hanya bisa membuat ulah dan membuat malapetaka. Si Dijo, mana? Mana Ki Amsir Bodas? Hah? Apa dia takut dengan tantanganku? Kami sudah dari tadi berada di sini. Mana kembang kenanga Laut Kidul? Itu milik kami. Dia tidak mungkin kau berani bunuh manusia sendiri. Makhluk sundal, akulah lawanmu. Kau tidak akan luput dari tanganku. Nyamen, kau masih punya hati. Lebih baik kau membiarkan manusia yang bernama Nia itu melakukan kebaikannya demi manusia yang membutuhkan pertolongan. Kami penghuni Laut Kidul tidak akan membiarkan malapetaka yang menimpa umat manusia. 99 kuntum kembang mekar dan kali 99 itu adalah milik kami, penghuni hutan Surban. Artinya kalian melanggar sumpah bahwa tidak akan mengambil kembang itu. Awas, Nia! Kalau kau menginginkan kembang itu, ambillah. Dengan kembang kenanga Laut Kidul, aku akan menguasai semua makhluk tubuh.